Coba tadi yang bilang pernah jatuh cinta, hafal doa istikharah nggak? Hah? Tadi kan katanya banyak yang jatuh cinta nih di sini. Hafal doa istikharah. Ini perlu kita hafalkan. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka ta'lam wa la a'lam. Innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam. Innaka 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili amri wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili amri wa ajili fasrifnu anni wasrifni anhu waqdur li khaira haitsu kan thumma ardini bih. Allahumma ini astakhiruka, ya Allah aku minta petunjuk kepada engkau. Konsultasi dengan Allah, jangan ke dokter cinta atau jangan ke teman-teman kita yang lain. Teman-teman kita satu letting dengan kita, sama-sama pubernya, sama-sama mudanya, pengalaman belum banyak. Minta kepada yang maha mengetahui. Astakhiruka bi ilmika, Allahumma ini astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku meminta pertolongan kepada engkau dengan segenap kemampuanmu. Sesungguhnya engkau maha tahu dan aku tidak tahu. Engkau mau berkuasa, aku tidak berkuasa, dan engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ya Allah, kalau engkau mengetahui wanita ini atau laki-laki ini yang terbaik untukku, fidi ini untuk agamaku, wa ma'ashi untuk kehidupan duniaku, ajili amri wa ajili untuk saat ini dan masa akan datang. Kita ingin berhubungan bukan hanya 1-2 minggu, bukan untuk 1-2 bulan, masa sekarang dan masa yang akan datang. Ajili amri wa ajili, dan di masa akhirat nanti. Kalau engkau tahu dia yang terbaik, faqdurhuli, maka takdirkan dia untukku. Wa yashiruli, dan mudahkan hubungan ini. Tsumma barik li fi, lalu berkahi aku dengan dia. Wa in kunta ta'lam, dan apabila engkau mengetahui bahwa dia itu buruk untukku, fasrifu anni, maka palingkan dia dariku. Wasrifni anhu, dan palingkan aku dari dia. Waqdur liyal khaira haitsu kan, dan pilihkanlah opsi lain yang lebih baik daripada dia. Tsumma ardini bih, dan buat aku ridho terhadap ketetapanmu. Ini yang perlu kita camkan, minta petunjuk, konsultasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa istikharah, jangan lupa tahajud, doa kepada Allah, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini berakhir tragis. Betapa banyak orang baru tahu masalah pasangannya setelah 2 tahun nikah. Orang tahu masalah pasangannya setelah 5 tahun menikah, setelah 9 tahun menikah. Hadirin sekalian, jangan sok tahu apalagi ketika kita sedang jatuh cinta. Ada salah satu ikhwah itu bilang ke saya, dia menikah dengan seorang akhwat, senang sekali, dan penampilan akhwatnya Masya Allah. Lalu ketika dia menikah, malam pengantin ada kejanggalan dalam akhwat tersebut. Akhwatnya tidak mau bersentuh dengan dia. Lalu di hari H+1, mertuanya datang sambil menangis dan mengatakan bahwa istrinya telah berbadan 2. Saya agak lupa 4 bulan atau 5 bulan. Kira-kira antum shock nggak demikian? Kok nggak ketahuan Ustadz? Kan akhwat kan jilbabnya besar, nggak ketahuan mau hamil 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau yang langsing kan nggak kelihatan secara jelas. Bayangkan 5 bulan kan orang bingung. Kalau mau ceraikan sekarang, apa kata dunia? Kemarin nikah, sekarang cerai. Kalau tidak diceraikan, lalu nanti 4 bulan lagi hamil, semua orang tahu, berarti dia pernah zina dengan akhwat tersebut. Allahu Akbar. Ini kasus, hadirin sekalian. Jadi jangan percaya dengan apa yang kita lihat. Konsultasikan dengan Rabbul Alamin, konsultasikan dengan Al-Alim Al-Khabir. Dia benar tidak yang terbaik untuk saya? Perbanyak doa, pererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita jatuh cinta, mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, mau nyuci ingat dia. Ingat siapa? Ingat Allah, bukan ingat si dia, bukan. Ingat Allah. Ini kebalik. Makanya nggak berkah. Harusnya kalau kita lagi jatuh cinta, semakin ingat Allah Subhanahu wa taala, semakin meminta kepada Allah, semakin bertaqarrub kepada Allah. Ingat hadirin sekalian, masalah yang paling berat yang dialami oleh manusia itu bukan masalah bisnisnya, tapi masalah keluarga. Orang bisa kuat dengan badai yang dia
dapati di luar rumahnya selama keluarga dia solid, tapi dia akan goncang ketika istri berantakan atau suami selingkuh atau anak-anak nggak bisa diatur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka dari awal kita harus libatkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika ditipu baru nangis-nangis kepada Allah. Anda kemana aja sekarang? Ini hal yang penting. Dan Nabi mengatakan, ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah maka Allah akan jaga Anda. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan diri Anda kepada Allah ketika Anda senang, maka Allah akan ingat Anda pada saat Anda susah. Apa yang lebih menyenangkan kecuali pada saat kita sedang jatuh cinta? Maka pada saat itulah salah satu prime time mendekat kepada Allah. Perkenalkan diri kita kepada Allah pada saat kita senang, maka Allah akan ingat kita pada saat kita susah. Hadirin, ketika kita jatuh cinta, maka agama kita menyarankan kita menghubungi Allah Subhanahu wa taala.